Nah, ini gila nih, ada satu negara guys yang luasnya tuh bahkan lebih kecil dari Jakarta. Mereka nggak punya sumber daya alam, bahkan air bersih aja sebagian masih impor lo bayangin. Tapi anehnya, negara ini justru jadi salah satu pusat perdagangan komoditas terbesar di dunia. Namanya Singapura. Dan beberapa bulan terakhir ini, hubungan kita Indonesia sama Singapura tiba-tiba jadi rame di sosial media. Ada yang bilang Singapura selama ini menikmati keuntungan dari perdagangan komoditas Indonesia. Ada yang bilang minyak Indonesia dijual lagi lewat Singapura dengan harga yang lebih mahal. Bahkan ada yang bilang Singapura nggak nyaman sama kebijakan ekspor satu pintunya Prabowo. Ada yang bilang juga kalau media Singapura sampai ikut membesarkan narasi #Sell Indonesia ketika rupiah sama pasar saham Indonesia lagi tertekan. Bahkan sampai ada yang menyebut Singapura cuma negara perantara yang hidup dari sumber daya negara-negara lain. Pertanyaannya, apakah semua itu benar? Soalnya jujur aja, kalau kita lihat sekilas Singapura emang kelihatan aneh. Negaranya kecil, minim sumber daya alam, penduduknya bahkan lebih sedikit dibandingin penduduk Jakarta. Tapi mereka bisa jadi salah satu pusat keuangan terbesar di dunia. Dan yang lebih menarik lagi, bisa jadi salah satu pintu keluar masuk uang terbesar, termasuk uang yang berasal dari Indonesia. Nah gilanya, ketika Indonesia sekarang udah berubah, kita mulai ngomongin hilirisasi, ekspor satu pintu, kita bahas kedaulatan ekonomi, dan kalau Indonesia benar-benar berhasil melakukan itu, pertanyaannya sederhana, siapa yang paling terdampak? Apakah Singapura? Dan gue sadar, mungkin cerita ini bukan tentang Indonesia melawan Singapura, tapi ini cerita tentang dua negara yang lagi berebut posisi dalam permainan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sebelum kita ngomong panjang lebar, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab dulu. Kenapa Singapura bisa jadi negara yang kaya? Soalnya kalau kita lihat peta, Singapura itu kecil banget guys. Luasnya bahkan lebih kecil dari Jakarta. Penduduk Singapura itu cuma 6 jutaan. Nggak punya nikel, nggak punya batu bara, nggak ada minyak. Sumber daya alam di sana minim banget. Bahkan beberapa kebutuhan dasarnya aja masih harus impor. Sementara Indonesia, semuanya ada. Sumber daya alam kita melimpah, pasarnya juga gede. Penduduk kita hampir 300 juta orang. Singapura tuh cuma 6 jutaan orang, jauh banget bedanya. Jadi kalau kita main game strategi, harusnya Indonesia yang menang dong. Tapi kenyataannya, kalau kita lihat pendapatan per kapita, kekuatan finansial, dan posisi mereka di ekonomi global, Singapura justru jauh ada di depan kita. Kalian tahu nggak kenapa bisa begitu? Soalnya sejak awal kemerdekaan mereka, Singapura sadar satu hal. Mereka nggak punya sumber daya alam. Mereka nggak bisa bersaing sama Indonesia soal SDA. Bahkan susah mau bersaing sama negara manapun. Jadi mereka memilih strategi yang berbeda. Kalau mereka nggak bisa jadi pemilik barang, jadilah mereka seorang makelar barang. Dan ternyata strategi mereka ini berhasil. Kalau kita, Indonesia selama ini banyak berperan sebagai produsen. Nah, Singapura justru membangun dirinya sebagai makelar ekonomi Asia. Kurang lebih kayak gitulah pokoknya. Mereka bangun pelabuhan, mereka bangun sistem keuangan, mereka bikin regulasi yang ramah bisnis, mereka juga bikin pusat perdagangan, dan akhirnya perusahaan-perusahaan dunia mulai datang. Awalnya sedikit, terus banyak, terus makin banyak. Dan sampai hari ini, kalau perusahaan global mau masuk Asia Tenggara, kalian tebak sendiri kantor regionalnya biasanya ada di mana? Singapura pasti. Kalau investor global mau parkir uang di Asia, biasanya lewat mana? Singapura juga. Kalau trader komunitas dunia mau jual beli batu bara, minyak, atau produk lainnya, sering lewat mana? Singapura lagi. Nah, disinilah ceritanya mulai menarik. Karena semakin besar posisi Singapura sebagai perantara, semakin banyak uang yang berputar di sana. Padahal barangnya belum tentu berasal dari sana. Minyaknya bisa dari Indonesia, gasnya bisa jadi dari negara lain, batu baranya bisa dari negara lain juga, sawitnya bisa dari negara lain. Tapi transaksi keuangannya banyak yang lewat Singapura, dan dari situlah mereka menghasilkan uang. Nah, kalau kalian mulai paham bagian ini, kalian akan mulai ngerti kenapa nama Singapura itu sering muncul dalam berbagai isu ekonomi Indonesia. Karena hubungan kedua negara ini unik guys, unik banget. Indonesia punya barang, Singapura punya pasar. Indonesia punya komoditas, Singapura punya jaringan perdagangan. Indonesia punya sumber daya, Singapura punya pusat keuangan. Dan selama puluhan tahun hubungan ini berjalan cukup menguntungkan buat kedua belah pihak. Tapi masalah mulai muncul ketika Indonesia mulai bicara satu kata, yaitu hilirisasi. Karena hilirisasi pada dasarnya punya pesan yang sederhana. Kalau bisa diolah di Indonesia, kenapa harus keluar dulu? Kalau bisa dijual langsung, kenapa harus lewat perantara? Dan pertanyaan itulah yang mulai membuat permainan berubah. Karena kalau selama ini keuntungan perdagangan banyak berputar di luar negeri, Indonesia sekarang pengen sebagian keuntungan itu tinggalnya di dalam negeri. Pertanyaannya sekarang, kalau Indonesia mulai mengurangi ketergantungan terhadap pusat-pusat perdagangan luar negeri, siapa yang paling terdampak? Karena kalau kita baca soal
perdagangan komoditas Asia, semakin kita sadar cerita ini bukan lagi soal tentang negara besar melawan negara kecil, tapi soal siapa yang menguasai jalur uangnya. Dan mungkin disitulah alasan kenapa isu minyak Indonesia sama Singapura ini mulai jadi menarik. Soalnya gimana ceritanya negara yang hampir nggak punya minyak bisa jadi salah satu pusat perdagangan minyak terbesar di dunia. Indonesia itu negara penghasil minyak, guys. Emang nggak sebesar itu. Tapi tetap kita punya produksi minyak, tetap punya ladang migas, punya kilang, punya sumber daya energi. Tapi Singapura, mereka bahkan hampir nggak punya cadangan minyak. Tapi anehnya, kalau ngomongin perdagangan minyak dunia, nama Singapura justru jauh lebih besar. Nah, banyak spekulasi. Ternyata selama ini, kalau Indonesia jual minyak, minyak kita itu masuknya ke Singapura, terus dijual lagi sama Singapura dengan harga yang lebih mahal. Dan yang untung justru Singapura. Kita pakai contoh sederhana aja. Misalnya gue petani kopi, gue punya biji kopi, terus gue jual ke pedagang. Pedagang itu kemudian ngemas kopinya, mendistribusikannya, terus dijual lagi. Dan pada akhirnya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kurang lebih kayak gitu posisi Singapura dalam perdagangan energi global. Mereka nggak punya minyak, tapi mereka punya fasilitas. Punya akses ke pembeli dan penjual ke seluruh dunia. Jadi selama puluhan tahun, Singapura ini membangun dirinya bukan sebagai produsen minyak, tapi sebagai pasar minyak. Jadi selama bertahun-tahun, banyak komoditas Indonesia yang nilai tambahnya justru tercipta di luar negeri. Bukan cuma minyak, guys, tapi juga ada mineral, batu bara, sawit. Makanya beberapa tahun terakhir ini, Presiden Prabowo mulai ngomongin soal hilirisasi, mulai ngomongin soal pengolahan di dalam negeri, biar gimana caranya keuntungan yang selama ini dinikmati pihak lain bisa lebih banyak tinggal di Indonesia. Dan disinilah hubungan Indonesia dan Singapura masuk ke babak baru. Karena kalau selama ini Singapura berperan sebagai pusat perdagangan regional, terus apa yang terjadi kalau Indonesia mulai membangun pusat perdagangannya sendiri? Dan ini dampaknya gila banget, guys. Karena kalau Indonesia berhasil mengurangi ketergantungan sama pusat perdagangan luar negeri, artinya banyak transaksi yang nggak lewat Singapura lagi. Dan kalau transaksi berkurang, pendapatan Singapura juga berkurang. Jadi itulah kenapa beberapa kebijakan ekonomi Indonesia mulai menarik perhatian banyak pihak, termasuk Singapura. Jadi ini adalah paradoks terbesarnya Singapura. Negara tanpa sumber daya alam, tapi menjadi salah satu raksasa perdagangan sumber daya alam dunia. Semenjak Prabowo jadi presiden, Indonesia itu mulai mengubah cara berpikirnya. Sebenarnya sederhana, kalau barangnya dari Indonesia, kenapa harga sama transaksinya harus ditentukan di luar Indonesia? Nah, dari sinilah mulai muncul berbagai kebijakan baru, mulai dari hilirisasi, larangan ekspor bahan mentah, sampai perdagangan komoditas yang harus lewat satu pintu. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya masuk akal. Karena bayangin aja gini, kalau kita punya warung, guys, barangnya itu punya kita, pembelinya datang ke kita, tapi yang menentukan harganya itu tetangga kita, kan aneh. Jadi selama bertahun-tahun, Indonesia itu cuma jadi penghasil barang, belum jadi penentu harga, belum jadi pusat perdagangan. Dan ketika Indonesia mulai ngomongin soal ekspor satu pintu, banyak orang ngelihat ini sebagai sesuatu yang lebih besar dari sekedar kebijakan perdagangan. Soalnya kalau ini benar-benar berhasil, artinya Indonesia perlahan mencoba mengambil peran yang selama ini berada di luar negeri. Dan disinilah ceritanya mulai menarik, karena semakin besar peran Indonesia dalam perdagangan komoditasnya sendiri, semakin kecil ketergantungan terhadap pusat perdagangan luar negeri, termasuk Singapura. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau Indonesia mulai mengambil peran yang lebih besar, apakah semua pihak akan menyambutnya dengan antusias? Atau justru ada pihak-pihak yang merasa posisinya mulai terancam? Karena semakin kita ngelihat berbagai reaksi yang muncul beberapa bulan terakhir, kita bakal sadar satu hal. Kadang-kadang perubahan ekonomi itu bukan dimulai dari perang, tapi dimulai dari perubahan aturan main. Dan ketika aturan main ini berubah, biasanya ada pihak yang nggak seneng atau kurang suka sama perubahan. Dan mungkin itulah alasan kenapa beberapa bulan terakhir ini juga narasi tentang Indonesia tuh makin mulai rame. Bukan cuma di dalam negeri, guys, tapi juga di luar negeri, termasuk Singapura. Karena tepat ketika Indonesia lagi ngomongin soal hilirisasi, ngomongin soal ekspor, muncul satu fenomena yang menarik, sebuah narasi yang mempertanyakan masa depan Indonesia. Salah satunya tagar Sell Indonesia. Dan pertanyaannya sekarang, apakah itu sekedar reaksi pasar yang normal? Atau ada perang narasi yang lebih besar sedang berlangsung di belakang layar? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling kontroversial, guys. Kalau tadi kita masih bahas soal komoditas, ekspor, dan lain-lain, sekarang kita ngomongin sesuatu yang lebih abstrak, tapi dampaknya itu bisa sangat nyata, yaitu narasi, persepsi, dan kepercayaan. Soalnya dalam dunia modern sekarang, kadang yang gerakin pasar itu bukan fakta, tapi persepsi terhadap fakta. Nah, beberapa waktu terakhir, ketika rupiah mengalami tekanan, ketika pasar saham Indonesia mengalami koreksi, tiba-tiba muncul satu hashtag yang ramai dibahas, yaitu Sell Indonesia. Yang menarik, saat Sell
Indonesia ini rame, banyak media regional ikut ngeberitain, termasuk sejumlah media di Singapura. Digede-gedein ini berita hashtag Sell Indonesia sama media Singapura. Mungkin ya kalau kita positive thinking ya, karena Singapura emang salah satu pusat keuangan terbesar di Asia. Jadi kalau ekonomi Indonesia bergerak, mereka pasti memperhatikan. Kalau pasar Indonesia bergejolak, mereka pasti memberitakan, itu normal. Masalahnya di sosial media, cerita ini berkembang jauh lebih liar. Soalnya muncul pertanyaan-pertanyaan kayak, kenapa Singapura tuh kayak kelihatan fokus banget ke Indonesia? Kenapa sentimennya tuh terasa negatif? Dan kenapa narasi buruk tentang Indonesia sering lebih cepat viral dibandingin kabar baiknya? Dan kita semua paham kenapa pertanyaan itu muncul. Karena hari ini kita hidup di era yang berbeda. Kalau dulu perang itu pakai tentara, pakai senjata. Hari ini kadang cukup pakai informasi perangnya, pakai persepsi, pakai headline. Dan negara-negara besar dunia ini udah lama pakai cara kayak gini. Karena dalam geopolitik modern, menguasai narasi seringkali itu sama pentingnya dengan menguasai sumber daya. Nah, sekarang kita coba pakai POV yang beda. Misalnya kita itu investor global. Kita punya uang miliaran dolar. Terus ada dua berita. Berita pertama, Indonesia lagi membangun industri, Indonesia lagi mau hilirisasi, Indonesia lagi memperkuat perdagangan domestik. Terus ada berita kedua, isinya tuh rupiah melemah, pasar saham turun, investor asing keluar. Kira-kira berita mana yang lebih menarik perhatian kalian? Biasanya berita kedua. Karena manusia emang lebih cepat bereaksi terhadap ancaman dibanding peluang. Dan media di seluruh dunia tahu itu. Makanya berita negatif sering lebih cepat menyebar dibandingin berita positif. Tapi yang buat kita mikir itu hashtag Sell Indonesianya, bukan medianya. Kenapa waktunya guys? Kenapa waktunya itu bisa pas banget? Kenapa fenomena ini muncul pas Indonesia lagi agresif ngomongin soal kedaulatan ekonomi? Lagi ngomongin soal hilirisasi, ngomongin soal pengolahan sumber daya alam, ngomongin soal mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar. Dan di saat yang sama muncul narasi yang mempertanyakan arah ekonomi Indonesia. Kebetulan, mungkin, atau ada pertarungan kepentingan ekonomi yang lebih besar. Nah, itulah yang menarik buat kita pikirkan. Karena dalam dunia bisnis global, jarang ada cerita hitam putih, jarang ada tokoh baik sama tokoh jahat. Yang ada biasanya itu ya kepentingan. Karena kita bukan hidup di film, guys. Semua negara itu punya kepentingan, semua perusahaan punya kepentingan, semua investor juga punya kepentingan. Dan ketika kepentingan itu bertabrakan, yang muncul bukan perang senjata, tapi perang persepsi. Dan semakin kita membaca hubungan Indonesia sama Singapura, semakin kita tuh ngerasa cerita ini sebenarnya bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tentang siapa yang lagi berusaha mempertahankan posisinya dan siapa yang lagi berusaha naik kelas. Karena kalau Indonesia berhasil jadi lebih mandiri, lebih kuat secara industri, lebih kuat secara perdagangan, maka peta ekonomi kawasan bakalan berubah, guys. Dan ketika peta ekonomi itu berubah, biasanya ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak juga yang dirugikan. Pertanyaannya sekarang, apakah Singapura benar-benar merasa terancam sama Indonesia? We never know. Mereka bukan musuh, guys, tapi juga bukan sekedar tetangga biasa. Nah, ini pertanyaan menarik. Apakah Indonesia sedang melawan Singapura? Padahal mungkin pertanyaan yang lebih tepat itu, apakah Indonesia lagi mencoba mengubah aturan main yang udah berjalan puluhan tahun? Karena kalau dipikir-pikir, Singapura tuh nggak tiba-tiba kaya dalam semalam. Mereka membangun posisi sebagai makelar itu selama puluhan tahun. Dan hasilnya, hari ini mereka menjadi salah satu pusat ekonomi paling penting di Asia. Nah, yang menarik, Indonesia sekarang tuh kelihatan kayak nggak mau dimakelarin lagi sama Singapura. Tapi nggak segampang itu masalahnya. Karena begitu Indonesia mulai naik kelas, tantangannya juga ikutan naik kelas. Kalau dulu tantangannya cuma produksi, sekarang tantangannya perdagangan. Kalau dulu tantangannya cuma ngejual barang, sekarang tantangannya adalah ngebangun kepercayaan dunia. Makanya banyak berita buruk tentang Indonesia, guys. Karena mungkin yang sedang terjadi itu bukan Indonesia melawan Singapura, tapi Indonesia sedang mencoba mengambil posisi yang lebih besar dalam ekonomi global. Dan ketika ada pemain yang lagi pengen naik kelas, biasanya seluruh meja itu bakal ngeliatin, termasuk para pemain lama. Jadi bukan karena Indonesia itu lagi jatuh, guys, tapi justru karena Indonesia ini lagi berubah. Karena sejarah menunjukkan satu hal, dunia biasanya nggak terlalu peduli sama negara yang diam di tempat. Tapi dunia mulai memperhatikan ketika sebuah negara mulai bergerak, mulai tumbuh, mulai mengubah peta permainan. Dan ada satu hal yang menurut gue perlu kita ingat. Nasionalisme itu penting, bangga terhadap negara itu penting. Percaya sama masa depan Indonesia itu juga penting. Tapi nasionalisme yang baik bukan berarti menutup mata terhadap kenyataan. Bukan berarti menganggap semua kritik sebagai serangan. Bukan berarti menganggap semua pihak luar itu sebagai musuh. Karena kalau Indonesia benar-benar mau jadi pemain besar, Indonesia itu harus siap bersaing, harus siap dikritik, siap dibanding-bandingin, dan siap membuktikan kemampuannya. Pertanyaannya, apakah Indonesia udah siap menjadi negara yang selama ini dicita-citakan? Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Andrea Yudias, sampai ketemu di video selanjutnya.